Kasus suap seleksi perangkat desa terus bergulir di Pengadilan Tipikor Semarang. Setelah sebelumnya beberapa kepala desa diperiksa, sekarang tibalah gilirannya Kades Tanjung Anyar beserta perangkat desa Fidiat Moko, Abdus Salim, dan Ancika memberikan kesaksiannya. Selain itu juga ada dari Desa Medini, lurahnya yang bernama Muhammad Rois, beserta sekdesnya, imam, serta Kadus Dukuh Jati, Ali Maksum, juga memberikan kesaksiannya. Kita ikuti liputannya. Terungkap di persidangan, setelah berbelit-belit, akhirnya Kades Alauddin mengakui kalaulah Fidiat Moko itu memberikan 350 juta. Abdus Salim memberikan 435 juta dan Ancika 330 juta serta Abdul Karis 430 juta. Hanya 600 juta yang dia setorkan kepada Imam Jaswadi dan Sahroni yang keduanya duduk sebagai terdakwa dalam perkara ini. Kemudian dalam perkembangannya ada sejumlah uang lagi yang dimintakan kepada perangkat desa tersebut, sejumlah masing-masing hampir 100 juta atau terkumpul 400 juta yang dia serahkan kepada brokernya Jaswadi yang bernama Budiono. Katanya sih bisa menutup kasus ini bahkan di SP3. Awalnya kayak mana ceritanya? Jadi kan sebagai kepala desa ya, Tanjung Anyar ya. Terus ceritakan di Tanjung Anyar itu ada berapa yang formasi yang lowong, ceritakan secara singkat saja. Ada 4 formasi atau 4 lowongan di desa kita. Dan memang pada infonya, pada prinsipnya kita selaku kepala desa itu membutuhkan perangkat desa yang cakap, dan hal ini perangkat desa yang benar-benar bisa melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini tuntutan teknologi saat ini paling tidak kan bisa IT dan sebagainya. Sedangkan perangkat desa yang ada pada waktu itu adalah perangkat desa produk orde lama, Pak. Jadi belum kenal teknologi. Oke, langsung aja. Baik, jadi yang pertama sekali saudara diberitahu oleh Pak Haji Imam Jaswadi. Masih ingat waktu itu tanggal bulannya? Tidak ingat, Pak. Kurang-kurang lebih bulan? Tidak ingat, Pak. Banyak juga, akhir tahun. Nah, Pak Jaswadi menginformasikan kepada saudara. Siapa sih Pak Jaswadi itu? Pak Imam itu teman kepala desa. Teman kepala desa. Meskipun lain kecamatan, tapi sama-sama kepala desa. Iya, karena satu kecamatan biasa saling komunikasi toh. Lain kecamatan. Iya, lain kecamatan ya. Iya. Oke, jadi waktu itu saudara yang pertama kali dapat informasi dari Pak Haji Imam Jaswadi. Iya. Mengenai pengisian formasi yang kosong. Iya. Terus apa yang disampaikan kepada saudara? Intinya Pak Imam bisa membantu untuk mensukseskan atau meloloskan calon-calon kita. Dengan jalan bagaimana? Saat itu belum ada, Pak, info apa-apa. Terus kita beberapa kali itu dipanggil atau dikabari untuk merapat kepada beliau sama Pak Haji Jaswadi ya. Terkait perencanaan seleksi perangkat desa. Terus apa yang disampaikan? Intinya beliau dapat membantu prosesi atau mensukseskan calon-calon kita. Ya, dengan jalan bagaimana? Ceritakan secara singkat saja. Membantunya itu dalam rangka seperti apa? Pokoknya intinya calon-calon kita itu bisa diloloskan. Yang dari calon-calon bisa diloloskan. Iya. Dengan syarat apa? Ada syaratnya? Dengan syarat mengikuti apa yang beliau sampaikan. Iya, apa itu? Terakhir dengan Pak, itu ada beberapa pertemuan. Terakhir itu kita diberi jadian waktu untuk menyetorkan jumlah. Berapa? Satu formasi 150 juta. Satu formasi 150 juta. Ya. Ini informasi yang terakhir ini ya, sudah menjelang hari-hari ini ya. Lebihnya nggak selalu. Baik, oke, kita lanjut dengan pasca acara
ujian, masih ingat ya tanggal 6 Desember ya. Iya. Waktu itu jenengan ngikuti. Iya. Ngawal anak buahnya. Iya, kita mengikuti. Terus di UI sampai jam berapa jenengan? Dulu sampai malam. Sampai malam. Iya. Tahu nggak waktu itu pas di tengah-tengah perjalanan, pas ujian berlangsung ada masalah nggak sih? Nggak tahu, Pak. Tidak tahu. Sampai malam itu ya. Iya. Akhirnya sampai malam itu ada rame-rame nggak? Tahunya malam itu, Pak. Nah, ada apa? Malam itu disampaikan ada permasalahan. Apa masalahnya? Tidak tahu, kurang tahu. Loh. Tapi kurang lebihnya perangkat gimana ya, mengerjakan dalam waktu yang singkat lah gimana Itu. ya. Ada dalam mengajukan waktu yang singkat sudah selesai begitu. Intinya apa? Kan tidak apa-apa mengajukan sih. Pak Lurah ini, saudara jangan ini semuanya mungkin di sini ya. Ngomong apa adanya, kan harus sumpah. Tadi Pak Lurah udah ngomong, kok jenengan mau nggak jelas ngomongnya itu loh. Kita itu intinya di situ, intinya bahwa dalam proses ini ada menggunakan uang itu aja, kok. Intinya gitu loh. Makanya saya kejar uang ini disampaikan Pak Lurah pada saudara kapan? Intinya ya Pak Lurah pernah intinya bahwasanya Bahasa Indonesia. Pernah berkata bahwasanya untuk calonan ini dan habisnya 350. Artisnya berapa? Habisnya Berapa? 350. Ngomongnya seperti itu. Iya. Untuk saudara aja. Dalam Untuk saudara saja ini. 350 itu semua part ini ada hanya satu orang jenengan toh. satu Pak. Nggak bener ini Pak. Ngomongnya tadi di 150 toh, jenengan sekarang 350. Mana yang bener ini? Ayo, jangan tolak-tolak. Saya tanya pada saudara. Sudah disumpah ya. Nanti jangan sampai nanti termakan sumpahnya sendiri. Janji ini ngerti. Kalau nggak ditanya ini, jadi nggak ngaku, nggak masih cerita ini. Di sini ini sudah berikan keterangan apa adanya, nggak masalah. Tadi kan saya bilang, lupa saudara itu. Rencana selalu Pak. Saudara terima uang setiap hari. Enggak. Kalau enggak kan berarti saudara ingat. Iya. Ya, saya tidak perintahkan Pak Penuntut Umum untuk menjadi saudara. Iya. Ya, Siap. Ya. ini bukan warung kopi, saudara bisa mengelak seperti itu. Iya. Antara saksi-saksi tidak sinkron dengan keterangan saudara, beranggap apa di sini? Iya. Saudara sudah kata ngomong tadi itu, bukan mempengaruhi keterangan saksi, ya kan? Dan itu disaksikan oleh penuntut umum, jangan lupa itu, ya kan? Saya bertanya berapa total uang ya dari calon-calon perangkat tadi? Ada yang 200 sudah saya catat, ada yang 250 ya Pak ya, 350 ya, saya catat, udah 330 ya Mbak. Nah, saya catat juga. Catatan saya ada, tinggal hitung. Saya ingin dari keterangan Bapak, berapa totalnya? Kan enak udah. Iya. Berapa totalnya? Saudara kasih bayar 600 kepada para pendakwa. Dapat berapa saudara terima? Lupa Pak. Setelah itu Pak ya, dari 200 terus 350 sampai 330 berapa? 600 800 berapa? Berapa? Gampang aja kan 200 320 sama 350 berapa? 870 ya kan gitu kan? Saudara kasih terdakwa cuma 600, kemana 270-nya itu? Dan jawab aja. Yang kelebihannya itu Pak. Kelebihannya itu, mohon maaf Pak. Ya. Saya tak matur apa adanya. Kemana? Saya tak ngomong apa adanya. Ya, bagaimana? Saya menerima uang itu setelah pelantikan. Oke, perhatikan. Iya. Setelah ada permasalahan. Memang jujur Pak, Ya. setelah ada permasalahan itu, saya dimintai uang kembali oleh Pak Imam Jaswadi. Berapa?
Untuk pengkondisian, Pak. Katanya Ya, untuk berapa? masalah. Berapa? Itu adalah nanti didengar mereka. Performasinya itu 50 juta. Berarti adalah setelah lagi berapa? 200. 200. Yang terima siapa? Yang menerima Pak Imam langsung disetorkan pada brokernya. Pak Iman, terus lagi? Ya. 200 ya? Ya. Jadi 800 kan totalnya? Ya. 70-nya itu mana? Setelah itu, karena kasus ini bergulir dan belum selesai, diminta uang lagi. Performasinya 50 juta lagi. Berapa? Performasinya 50 juta lagi. Sudah kasih siapa? Berarti berapa lagi sudah bayar? Yang kedua ini, karena semua Pak Lurah itu sudah Iya, berapa saudara bayar, berapa saudara kasih, kepada siapa saudara kasih, dan itu aja. tak kasih kepada Pak Imam dan dikasihkan pada brokernya. Iya, berapa lagi? 200 juta tambah, karena memang Pak Lurah itu nggak bisa mengeluarkan uang, Pak. Yang terima siapa? Pak Imam terus diserahkan pada brokernya. Ya, saudara serahkan pada broker atau Pak Imam? Pak Imam pada Ya, broker. Imam itu aja. Ya, Pak Imam. Nah, ya keterangan saudara itu ya. Ya. Ya, kalau saudara nanti menerangkan tidak benar, itu namanya sumpah palsu dan ancaman hukumannya ada. Ya. Ya, saya terangkan itu aja. Ya, jadi mereka juga dengar. Ya. Calon apa namanya? Yaitu juga setiap tahunnya menyetor hasil panen ke tempat saya untuk sewa sawah. Ya, oke lah. Berarti intinya 430 untuk ini ya, untuk pengisian perangkat ini ya. Untuk sewa sawah sebenarnya dari awal, Pak. Dan kita pun berhitung-hitungan sama Pak Abdul Haris, Pak. Kamu itu nggak usah berbelit-belit, tadi udah ngomong enak-enak, ini berbelit lagi. Nanti kita panggil Abdul Harisnya, ada bapaknya, tahu nggak? Iya, Pak. Ya. Tapi kan poinnya kan tetap untuk membantu biar lolos kan, betul nggak? Iya, Pak. Ya udah gitu aja, selesai. Cukup ya. Cukup ya, silakan dari penasihat hukum para Jawa. Untuk Desa Medini, Muhammad Rois selaku kepala desa menerima suap dari imam yang mengincar jabatan sekdes. Imam telah mengeluarkan uang sejumlah 1,3 miliar yang diakui diterima oleh Muhammad Rois 375 juta. Dan untuk jabatan Kadus Dukuh Jati, Ali Maksum mengeluarkan uang sejumlah 200 juta. Kita ikuti liputannya. Aku gak ngomong Pak Mandi, Pak terus terang siapa? Kau salah ngengkel. Ibu sapa wong Pak, kabeh wong mure-mure gitu loh ya. Ini baru satu ini, saya belum melangkah ke sana loh. Sekarang bidang satu tak tanya dulu. Si Pak Ali Maksum, jenengan diminta uang berapa? Jujur ya, jangan takut. Gini, Pak. Dengan luka saya dan takut Agak jauh kan suaranya keras. Suaranya keras. dimintai uang sebesar 500. Tapi Saya sebenarnya bayar 300 itu pun bertanya. Sebentar dulu. Yang minta 500 itu siapa? Ya, Pak Lurah. Pak Lurah ini. Ya. Terus jajan. Tapi saya uangnya 300. Kuatnya 300. Itu pun juga Bertahap. Terus jenengan sudah nyerahkan belum? sudah, Pak. Yang awal 200. Ya sudah 200. Ya 200 itu kapan? Sebelum ujian atau setelah ujian? Sebelum, Pak. 200. Terus setelah itu? Yang 100 itu habis tahun 3. Sudah. Sudah. Berarti sekarang udah lunas ya? 300. Sudah. Terus balik lagi yang 200. Sudah. Ini loh Pak, sampai bujukan ya. Umur-umur Pak saya itu sampai. Kok waduh bujuk apa ini ya sebenarnya? Dulu pernah juga kerja sama UAS juga. Ini juga Pak Ajasa? Enggak? Belum pernah nih ya? Belum pernah ya Pak Ajasa ya? Belum pernah ya? Belum pernah kerja sama UAS? Belum pernah? Belum?
Tapi penampilannya terwenang ya Pak dia ngomong. Biasanya kan grogi, Pak ini tapi tenan gelawon cuma bau isuan ya. Ini apa pesan? Ya kami ini yang ini kadang. Iya Pak, ini tadi ngomong pertama mintanya 500. Pak nggak kuat aku Pak. Istri 500 baik, itu pun bertahap. 200 belum ujian, ya setelah pelantikan. Sekarang udah lunas. Gimana itu Pak? Muhammad Rois, bener nggak ini? Betul. Loh. Untuk angka 200 itu memang diserahkan di awal yang tadi saya sampaikan Pak. Oke. Setelah 100 itu kan setelah pelantikan baru dikasihkan. 300. Enggak, jenengan Betul Pak. Ya. 100 yang diberikan setelah pelantikan, bukan 300. Iya, yang 200 sebelumnya. Ya. Berarti 300 toh. Nah, sekarang pertanyaan saya. Kok pakai banget toh Pak? 150 menjadi 500 itu. 2 kali lipat ya, hampir kita 3 kali lipat ya. Rencananya uangnya tuh untuk ibu apa sih ini? Untung sampean gitu. Iya Pak. Sudah. Ya untuk apa? Untuk ya satu untuk sedekah kemudian yang lain. Namanya kan benar Pak, yang saya sampaikan memang perlu apa yang saya katakan Pak Ali Maksum memberikan 200 itu dan 100 setelah pelantikan. Akhirnya sampai sekarang pun kan sudah satu dan minta karena apa? Proses ini sangat lancar kan gitu. Enggak. Mas saya jenengan tadi itu dari awal tuh jujur. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Yang namanya kita kan manusia ya. Yang namanya orang salah, semua orang punya salah. Tapi yang jujur. Tekan-tekan baru jujur ya sampai ini. Tekan-tekan enggak cerita mana ngemeng 150 tok akhirnya kan jauh 500 ya. Iya sampai ini, Pak. Wah, kan gitu loh. Udah terima 300. Ya ini sudah semua ya yang ke Pak Haji itu ya 375 ya. Sekarang berdua udah dilantik ya juga ya. Kita doakan aja mudah-mudahan gak ada masalah gitu loh ya. Dunia juga begitu Pak. Aplikasi atas nama BHC Imam BHC SPD tanggal 21 Februari 2022 yang selanjutnya kemudian mempersilakan para saudara untuk membaca dan meneliti kembali biar tersebut yang pemirsa tanyakan apakah keterangan saudara pada berita acara perusahaan tersebut masih sama. Jelaskan jawaban saudara setelah saya membaca kembali di HP saya yang diperlihatkan pada peneliti ada beberapa keterangan pada nomor 21 yang semula menyangka tidak pernah memberikan sumber uang kepada Rois ya, atau saudara Imam atau saudara Roni atau pihak lain. Yang benar adalah bahwa saya telah memberikan uang sejumlah 1.300.000.000 rupiah dengan rincian sebagai berikut. A. Diserahkan kepada saudara Agus kepala desa Sidomulyo Kecamatan Jembak Kabupaten Demak sebesar 925 juta rupiah. B. Diserahkan kepada saudara M. Rois kepala desa Medani Kecamatan Gajah Kabupaten Demak sebesar 375 juta rupiah. Apakah benar ini saudara? Benar. Benar. Ini ngasihkan uang berapa? Itu ceritanya begini. 1,3. Satu koma Sudah lanjut. 900 ke Pak Agus kepala desa Sidomulyo itu jauh sebelum ada pembukaan Pilpres. Itu uang apa? Itu dulu diminta Pak Lurah untuk merapat ke Pak Agus kalau nanti bisa membantu di Pilpres. Tapi ternyata di situ tidak ada kejelasan dan tidak terjadi Pilpres dan saya anggap saya ditipu di situ, makanya saya berhenti. Jadi ngasihkan uang yang 920 kapan itu? Awal tahun 2021. Nah, kemudian tadi saudara menjelaskan bahwa itu atas saran dari Pak Kades. Itu Pak Kades siapa ya? Pak Rois. Pak Rois. Gimana menginformasikan ke saudara? Itu karena baru ada perpres sekretaris desa diminta merapat ke sana, siapa tahu bisa membantu. Oh, bisa membantu. Saudara serahkan uang segitu. Ya. Tapi itu sepengetahuan Pak Rois ini ya? Ya. Tapi dia menyarankan. Menyarankan. Kemudian untuk yang kedua juga Pak Rois ini menyarankan, saudara menyarankan uang 375 rupiah, Ya. yang diminta awalnya 800.
minta awal juga cukup Pak. Pak Lurah, Pak Lurah tadi menjelaskan kenal dengan Pak Roni ya? Ya, Sejak kapan kenal dengan Pak Pak Roni? Roni adalah seorang polisi tipikor di Polres, Pak. Sejak kapan sudah kenal dengan Pak Roni? Sejak jadi kepala desa. Berapa tahun berapa? Tahun 2016 akhir. Itu sudah lama ya? Ya, Kenal Pak Roni sebagai polisi kanit tipikor di Polres Demak. ya. Jadi pernah ngomong-ngomong ya? Ngomong-ngomong soal bukan masalah ini, yang lainnya ya? Pernah bincang-bincang lah? Tidak pernah. Tidak pernah, pernah. Tidak pernah. Sekarang dan saudara tahu, saudara PKD saya anggap, saudara KD saya anggap tahu, saudara undang-undang berpimpinan. Kenal dengan saudara Roni sebagai polisi dalam tindak pidana tipikor. Kenapa kasus seperti ini tidak kamu laporkan saudara Roni? Kok malah kamu mengikuti, Nurong? Ya, karena Pak saya nggak tahu kalau Pak Roni itu sampai ke bocah ini nggak sampai tangan. Tidak paham? Nggak paham, Pak. Nah terus, tahunya kapan? Tahunya dari Pak Yati saja, nanti tahunya ke saya. Ya udah, sekarang Ya. tahunya tidak tahu apa gajian. Ya. Kasus seperti ini, saudara terima uang ini kapan? Terima dari uang bulan apa? Terima uang dari Mas Iman dan Maksud. Ya, Ya sebelum tes itu, Pak. tes. Ya. Lah kenapa? Ada informasi sebagus itu tidak tahu saudara sama Saroni. Di Gajan ada pungli. Nah, itu kan yang mudah jawabnya. Ya, dari kalangan kan saya nggak tahu sebelumnya gimana Pak Roni di dalamnya kan nggak tahu Pak ininya. Bentar, saudara tahu itu Pak Polisi. Jelas. Ini nyetor uang. Ya. Kalau saudara ingin selamat dengan ke jabatan saudara, laporkan Pak Roni kan beres. Tidak terjadi seperti ini. Ngeri sekali di negeri ini untuk mengejar jabatan sebagai perangkat desa saja. Mereka rela mengeluarkan sejumlah uang, ratusan juta rupiah, bahkan ada yang mengeluarkan 1,3 miliar hanya untuk mengejar jabatan jadi perangkat desa, sekelas sekretaris desa. Akan apa jadinya negeri ini, Kabupaten Demak, kalau semua jabatan harus dikejar dicari dengan uang. Kasus ini akan terus berlanjut. Pihak Diskrimsus Polda Jawa Tengah telah menetapkan 8 lurah kepala desa sebagai tersangka. Dan akan terus berlanjut persidangan ini dengan sejumlah kepala desa yang akan dipanggil. Ingat, hukum itu untuk semua dan jangan lupa subscriber. Terima kasih.